Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak pimpinan atau yang mewakili, yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa dengan tidak jemu-jemunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya. Bersyukur kita kepada Allah karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jua sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir ke ruangan ini, ke musholla kita ini dalam rangka beribadah, mengadakan majelis ilmu, guna berdiskusi, menambah wawasan kita, mengulang-ulang kaji, agar kita dapat saling ingat mengingatkan supaya kita selalu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu pula, marilah selalu kita ikhlaskan hati kita ringankan bibir kita tuluskan niat kita dengan selalu mengumandangkan salawat dan salam yang kita niatkan untuk arwah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita dalam sebuah ayat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal hadullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Arti ayat ini, kata Allah, hai orang beriman, mau ndak kalian kutunjukkan sebuah perniagaan kalau kalian mau terhindar dari azab yang pedih? Kira-kira apa jawab kita, Pak? Mau ya. Kalau ada pula yang enggak mau lah, on pula dia enggak. Kalau dibuatlah pengumuman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, besok hari kiamat semua kita mati. Oh ya kan, pilihan hanya ada dua, satu surga, satu neraka. Neraka ini kan azab nih, surga ini kenikmatan. Yang mau masuk surga mendaftar ke Pak Imam. Yang mau masuk neraka mendaftar ke Pak ini sebelah. Kurasa bapak ini nggak perlu pena. Nggak perlu pena, nggak akan ada yang dicatat. Kenapa? Walaupun tukang mabok, ya kan, tukang narkoba, ndak sembahyang, suka gunjing, kurasa ndak akan pilih.
pasti pilih masuk surga. Itulah, nggak akan ada yang mau diazab. Nah, namun inilah persoalan kita, diazab tak mau, ibadah Tak mau juga. oh. Nah, ini persoalan kita. Jadi orang yang beriman, hai orang yang beriman, mau ndak kalian kutunjukkan sebuah perniagaan kalau kalian mau kalian terhindar dari azab yang sangat pedih? Jawab kita tadi mau. Namun apakah itu? Yang pertama, tu'minu nabillah wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini letak persoalan kita. Berbicara tentang iman, alhamdulillah yang hadir nih yakin sudah beriman ini. Kalau nggak beriman nggak mungkin mau duduk sekarang ini, ya kan. Namun iman ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang ngejos, kadang-kadang hilang sama sekali. Kadang semangat wirid kita, ya gak? Kadang malas ibadah tuh. Nah, ini yang paling khawatir kita nanti, iman ini melayang ketika detik-detik mau sakaratul maut. Pas mau mati, iman melayang. Kenapa? Menurut kitab Risalatul Waladiyah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, seringan-ringannya ujian nanti cobaan kita itu, katakanlah sekarang mulus, kerja di PLN, gaji lumayan, gak dipecat, tiap 2 tahun naik gaji naik golongan. Mulus. Tapi nanti detik-detik sakaratul maut itu diuji, karena Allah tuh janji, walanabluwannakum bisai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal ampus was samarat, akan kami uji manusia itu. Bahkan kita ditegaskan, ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah manusia itu enak saja ia mengaku telah beriman sebelum diuji terlebih dahulu. Jadi kita pasti akan diuji. Nah, nanti detik-detik sakaratul maut yang paling ringan ujiannya, haus yang tidak tertahankan. Rasa mau putus nyawa kita tuh. Saat haus itulah syaitan yang pernah janji dengan Allah akan menggoda manusia itu, kan ketika dia dimarahi Allah kan, dia terima dikutuk setan neraka, begitulah kira-kira kalau bahasa marahnya itu, tidak usah kita sebut jelek bahasa itu. Ya sudah, neraka-nerakalah situ kalau bahasa awak, kugoda manusia itu, mulai dari ayunan, mulai dari mahdi sampai ilal lahdi, kita sampai liang lahat, sampai mati kita digoda. Nah, saat detik sakaratul maut mereka habis-habisan, jurusnya jitu-jitu, dimanfaatkannya kita ketika haus yang tidak tertahankan itu. Datanglah dia menyerupai keluarga awak. Kalau rindunya kepada adik, datang menyerupai adik. Rindunya si sakit kepada mak, datang menyerupai mak. Dibawakannya air. Awak sedang haus, nyawa mau putus. Sakit sakaratul maut itu kanlah pernah kita ceritakan, lebih dari 300 kali dicambuk. Memang dicambuk kita. Dalam surat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 50, surat Al-An'am ayat 93. Walau tara iziz zalimun fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat ketika orang zalim berada dalam keadaan sakaratul maut, ketika itu malaikat mencambuknya seraya mengatakan, lepaskan nyawamu, digebuin kita. Tuh hausnya lah, digebuin lah. Nah, datanglah setan menyerupai keluarga, dibawanya air yang sangat kita sukai pula. Biasa di atas dunia lagi sehat suka jus, ya jus dibawakan. Apa kata yang sakit? Wahai anakku, wahai saudaraku, wahai ibuku,
Berikan kepada saya air tubuh, haus gak yang tidak tertahankan rasa mau putus nyawa saya ini bu. Situlah setan mempunyai kesempatan. Ini air sengaja ibu belikan, ibu bawakan. Tapi katakan dulu Allah tuh gak ada, buktinya kan tidak ditolong kamu sekarang. Katakan dulu Muhammad tuh bohong. Sempat kita mau, na'udzubillah. Disinilah perlunya kita beriman tuh. Maka iman tuh harus dipertahankan, harus dijaga, mendarah daging. Kita sedangkan masih sehat saja iman kita kadang-kadang melayang. Di rumah katanya beriman, sholat nggak tinggal. Nampak di kantor sogoan 5 juta, 10 juta, 6 juta. Tanda tangan aja lah. Tanda tangan aja lah, lewat kita. Apalagi besar-besar kayak menteri-menteri ya, anggota DPR eselon-eselon. Kayak menteri investasi kan. Berapa tuh korupsi. Kalau besar-besar, kecil-kecil aja KO kita. Jadi inilah perlunya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi langkah untuk menjaga iman ini ceramah kita pagi ini. Nah, ini kasus baru kita bicarakan. Jadi apanya lagi? Bagaimana menjaga iman, banyak teorinya. Iman yang pertama dianjurkan kita oleh para ulama selalu membaca Al-Quran. Makanya jangan pernah lalai dengan baca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu iman kita menaik itu. Dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacanya ayat-ayat Allah, bertambah imannya dan kepada Allah ia bertawakal. Jadi salah satu menjaga keimanan selalu baca Al-Quran. Jangan pernah tinggal di HP itu kan ada aplikasi. Sikit-sikit paling tidak sempatkan waktu kita. Sesibuk apapun kita, Al-Quran jangan pernah lalai. Minimal mau buka kedai baca Al-Quran. Minimal qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah, Allahu akbar. Buka Allahumma antar razaq ya razaq ya razaq. Awaklah baca Al-Quran, awaklah zikir. Kedai pun terbuka juga, kerja pun jalan terus, pahala dapat, awak terjaga. Mulut selalu basah dengan kalimat thayyibah. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Mudah-mudahan dengan demikian gunjingan, ghibahan pun terhindar. Karena bibirlah selalu, lisanlah selalu menyebut kalimat thayyibah, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suai? Wah. Terdiam nampaknya ini, dingin cuacanya nih. Lanjut. Yang kedua, menjaga keimanan itu selalu mengingat mati. Itu yang paling hebat. Melihat mayat terbujur itu iman ngejos naiknya tuh. Cuma kadangkala kita ini ada pun keluarga meninggal, orang meninggal, datang pun awak, lah ada pun kursi di bawah tenda, kadang-kadang diambil dulu ke ujung dekat bawah pokok pokat di sana jauh. Ini salah. Adab yang dianjurkan agar iman itu nambah pahalanya sebesar gunung Jabal Uhud. Tidak usah pikirin pahala itu dulu, iman inilah dulu. Datang buka. Kalau mayatnya masih terbujur, lihat wajahnya. Biasanya kain jarang tuh ditutup tuh. Buka, pandang sebentar, bacakan Al-Fatihah untuk dia. Kenapa kita buka tadi wajahnya? Bayangkan wajahnya, kita mendoakannya. Itu dalilnya istaghfiru li ahikum. Mintakan ampun saudaramu. 3 tinggal lagi itu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa dari anak yang soleh. Mudah-mudahan kita terkategori soleh, kita doakan Allahumma gfirlahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma gfirlaha warhamha, kita doakan. Meresap ke sini itu. Ikut melihat proses
fardu kifayah, ikut menyolatkan, ikut ke makam, insya Allah ditambah pahala sebesar gunung Jabal Uhud. Meresap ke kita itu. Nah, ini yang tidak kita laksanakan. Jadi saudaraku jamaah yang dirahmati Allah, kenapa rangkaian-rangkaian itu banyak yang melakukan, mana yang paham? Inilah. Yang pertama, ketika orang meninggal tuh iman tuh menurun itu. Tuan rumah galau, ya kan? Makanya kita datang baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran itu dia tambah imannya. Makanya kita di kota-kota kan nggak ada. Kalau di kampung tuh sampai hatam tuh seminggu tuh. Jadi menuju hari itu menamat. Sebenarnya tamat Al-Quran itu. Nah, kita kadang-kadang pergi habis maghrib bacakan Yasin. Tapi bagus juga Yasin. Alhamdulillah, karena Yasin ini hati Al-Quran. Yang sedang galau hati disentuh oleh hati, insya Allah. Yang pasti rahmat itu turun. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Jadi jangan diremehkan amal-amal seperti begitu. Nah, yang ketiga, untuk mempertahan, menjaga stabilitasnya iman itu, menjaga kualitas kuantitas daripada ibadah. Ini yang ketiga nih. Jadi ibadah kita ini, katakanlah solat kita ini, banyak sekali manfaatnya kalau dilaksanakan dengan benar dan baik, ikhlas. Apalagi khusyuk. Makanya dikatakan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung itu? Yang khusyuk salatnya. Jadi solat itu kalau berkualitas memang benar mencegah perbuatan keji dan mungkar, memang benar mempertahankan iman, memang benar sampai kita sembahnya kepada Allah. Cuman persoalan kita di situ, ya Pak ya. Kadang-kadang solat itu tidak khusyuk, ya Pak. Sementara kan diperintahkan hafizu 'ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga solatmu, pelihara solatmu, jaga solat wusta, berdiri di hadapan Allah dengan khusyuk. Nah, untuk khusyuk kita kadang-kadang sulit. Kami belajar, Bapak, ini mohon maaf saya, jangan tersinggung, jangan marah. Kalau solat kita itu enggak mengingat kepada Allah, yang paling ringan bahasanya enggak sampai sembah kita kepada Allah. Meningkat lagi agak kejam sedikit, musyrik. Nah, kita sembahyang tapi kok musyrik? Karena dipesan oleh Allah di surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu, berjumpa, liqa dengan Allah, maka hendaklah ia beramal soleh. Dan jangan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun jua di dalam beribadah. Kita beribadah mulut, kita ngomong inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi hati kita kunci Honda tadi di mana? SPP anak, baju pesta, ini persoalan kita itu. Segala macam teringat, pekerjaan, kredit Honda teringat dalam solat. Dia artinya apa? Lain di bibir, lain di hati kita. Sementara kalau bisa menyembah itu fokus sesuai dengan inilah ibadahku, inilah solatku, ibadahku, hidupku, matiku, kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Terserah semuanya, dipasrahkan. Tapi enggak kita. Kadang-kadang masih lain yang terpikir. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, ini yang perlu sebenarnya kita bahas.
Sudah banyak saya mencoba mempelajarinya. Salat khusyuk itu, mohon maaf, ada dulu ngetop namanya Ustadz Abu Sangkan. Kalau Bapak pernah lihat itu ketika kami penataran, Pak, apa namanya ini, pendidikan 15 hari itu apa namanya, pelatihan, di samping saya tuh duduk tuh. Sama kami belajarnya, dia karena paham, dia cerdas, dia mengembangkan sampai ngetop, sampai bukunya diciptakannya. Saya ikut belajar tuh Pak waktu itu, Pak. Utusan dari Yayan Raden Fatah tuh, Fakultas Usuluddin Palembang. 10 orang kami. Jadi lah banyak dapat saya ilmu tuh memang yang paling gampang, yang paling mudah, yang persentase khusyuk kita itu paling tinggi, memang pelajarannya harus mengenal. Jadi inti daripada menyembah itu sebenarnya mengenal. Kenal kita, paham kita. Siapa diri yang menyembah, siapa yang kita sembah. Di mana lahirnya sembah, dari mana tuh sembah, kemana diantarkan sembah. Dan apa yang kita persembahkan. Isi persembahan kita itu apa. Jadi memang mengenal, Pak, yang paling bagus, Pak. Memahami. Permasalahan kita nggak kenal betul yang siapa yang kita kenal tuh. Kita terlahir dari ibu yang Islam, ayah yang Islam, dengan sendirinya sudah Islam. Mengenal Allah itu benar belum banyak kita pelajarannya. Bahkan ada yang mengatakan apabila diajak mempelajari itu, oh gila beko, sifat 20 tuh jangan, wah nanti ini stres segala macam, ditakut-takutin. Saya berani, Pak, tanggung jawab, Pak. Kalau tak paham sifat Allah, sulit akan ma'rifatullah, sulit akan mengenal Allah, sulit solatnya akan fokus. Bahkan kalau tak paham yang disembah itu, tidak sampai sembah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tasawuf hampir semuanya mengatakan begitu. Jadi yang inti daripada menyembah, inti daripada ibadah itu kenal kita dengan yang disembah. Saya mau menguraikannya pagi ini, Pak. Saya bawa ini, kalau ada yang susunnya apa nih, catatan urutannya ada di sini. Cuman sebaiknya pakai papan tulis. Ada papan tulis, biar saya uraikan. Ada papan tulis di situ? Enggak ada. Biar bisa dicerna, biar bisa dipahami. Langkah mengenal Allah itu ada 5 metodenya. Yang pertama, mengenal asal usul diri. Itu mengenal diri tadi. Itu yang dalilnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi beragama ini yang pertama tuh mengenal Allah tuh. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama tuh kenal kita dengan Allah. Bagaimana mengenal Allah itu? Langkah pertamanya mengenal asal usul diri. Itu yang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Langkah keduanya mematikan diri sebelum mati. Langkah ketiganya mengenal sifat-sifat. Nah, ini bisa saya jelaskan, Pak. Sifat yang 20 itu dibagi 4 di sini di mana letaknya. Cuman kalau dijelaskan kayak begini saya rasa enggak tertangkap dengan kita. Nah, itu. Bisa saya jelaskan. Itu kerjaan saya 2 kali seminggu malam. Banyak sudah yang datang ke tempat saya pakai papan tulis. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, kalau memang ingin benar yang mengenal itu, tuh
Saya kasih tahu. Jadi langkah yang 5 tadi kita teruskan dulu. Yang pertama mengenal asal usul diri, yang kedua mematikan diri sebelum mati, ketiga mengenal sifat-sifat, yang keempat kajian nur Allah, nur insan, nur Muhammad, nur insan, yang ketiga memfanakan diri di dalam diri. Fana billah, baqa billah. Itu cara jalannya. Enggak ada jalannya yang lain. Sudah semua guru sudah kami datangi, bahkan profesor, doktor segala macam pun kadang-kadang di SAG jumpanya ilmu tuh. Di profesor doktor tidak bisa dia menjelaskan, SAG bisa menjelaskan, tergantung siapa yang dipilih Allah menjadi mursyid itu. Jadi perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan dilihat daripada tingginya sekolah seseorang untuk menjadi yang dipilih Allah itu. Menjadi wali Allah itu, menyampaikan dakwah Allah itu. Nanti mentang-mentang SAG diremehkan, banyak di SAG kadang-kadang ilmu itu, karena dia nggak gengsi belajar. Kalau doktor dia gengsi belajar ke tuanku, gengsi dia belajar kepada punya yang di, kalau di Pasir Mengeren syekh, padahal tidak ada sekolah tapi syekh kan, gengsi kalau doktor profesor. Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini infonya. Kalau mau dijelaskan pakai papan tulis, kalau tidak kita lanjutkan ceramah kita, ya. Jadi kemarin saya pernah menyampaikan kenapa kita harus paham dengan sifat 20 itu, sedangkan kaji awam, kaji umumnya saja, kaji awamnya untuk sholat khusyuk itu harus dijaga 4 makam. Yang pertama makam Mi'raj, ingat enggak Ibu? Kita ceritakan, ceramahkan di sini. Enggak ingat. Nah, bagus juga diulang berarti kembali kan. Yang pertama makam Mi'raj, yang kedua makam tawajuh, yang ketiga makam munajat, yang keempat makam tahmid. Ini jaga di sini solat ini. Ini yang kelas awamnya ini, kelas umumnya ini. Kalau yang tadi itu agak meningkat tuh, kelas 2-nya itu. Dia kan ada iman anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya bapak-bapak, kakek-kakek. Nah, itu berbeda kelas kualitas. Jadi ini yang awamnya, yang kelas 1-nya, SD lah kalau sekolahnya, SMP paling tinggi. Jaga di makam ini. Mana yang makam Mi'raj ketika kita takbiratul ikhram yang pertama. Jadi maaf, ini saya contohkan. Bila perlu bertakbir ini, istighfar dulu 3 kali. Bila perlu. Lah terangkat tangan Allahu, goyah dia, teringat yang lain. Ulang takbirnya kembali. Mantapkan dulu. Nah, disinilah kita berdiri tegak, berdiri betul tu, esakan pandang pada Allah, hilangkan pandang pada dunia, satukan a'yan kharajiyah dengan a'yan sabitah, masuk kepada poin wujud am, baru mi'rab. Jadi Allahu Akbar, harus yang diingat Allah, nggak boleh ingat yang lain. Kalau ingat yang lain, ulang kembali tuh, karena kita mi'rab. As-salatu mi'rajul mu'minin, salat tu mi'raj, harus kepada Allah sampai kita. Jadi serentak, jangan pernah begini nanti Bapak lihat orang Allahu Akbar enteng aja, jangan remeh itu. Lihatkan telapak tangan tu, Allahu, lihatkan ini Akbar, lipat di sini, tutup qalbu. Tuh makam mi'raj, harus yang diingat Allah. Yang kedua namanya makam tawajuh. Di mana makam tawajuh itu? Saat kita membaca innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, harus yang diingat Allah. Nah, kalau nanti tadi misalnya kan setelah Allahu Akbar kan baca misalnya kabira walhamdulillahi katsira, seharusnya kan yang diingat Allah tuh. Tapi kalaupun teringat yang lain pekerjaan, ya apa boleh buat, orang tak bisa mau teringat juga dia kan. Tapi kembali ketika
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus ingat Allah. Yang ketiga, saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus yang diingat Allah. Jangan goyah. Cobalah gambaran, kepada engkau hamba menyembah, kepada engkau hamba mohon pertolongan. Ternyata yang teringat saat itu semangko. Kepada semangko awak menyembah, kepada semangko mohon pertolongan. Mampukah semangko menolong awak? Masa semangko awak sembah? Apalagi yang teringat yang lain-lain, sambal lah, telur dadar lah, apalah gitu. Nah ini perlu kita di situ. Nah yang terakhir, makam tahmid namanya. Jadi dia tuh kalau kaji yang kita pakai kayak gini nih, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, itu belum keluar telunjuk kita. Belum kayak gini, belum. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, belum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha, baru keluar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad. Ini makam tahmid. Harus yang diingat Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harus yang diingat Allah. Fokus kita di situ. 4 makam. Sekarang yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan di kita, bagaimana mengingat Allah itu, Ustaz? Kami nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat. Nah, ini sifatnya tadi. Itu yang dimaksud dengan fatafakkaru sifatillah wala fatafakkaru zatillah. Fokus kamu kepada sifat Allah, jangan pikirkan bagaimana bentuknya zat Allah. Allah tidak berbentuk, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang menyerupai dia. Kalau nampak bentuknya bukan Allah itu. Dia nggak nampak, nggak ada dia, kosong dia. Kosong. Ada tapi nggak ada, nggak ada tapi ada. Kalau paham pengajian Allah itu nyata. Kalau mengaji, iya Pak. Nyata pada Nur Muhammad dia. Nah, kalau paham kita mengajinya. Jadi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Makanya kalau mau mencari, cari diri kita, cari insan, maka bertemulah rahasia yang tersembunyi dalam insan. Itulah dia, zat yang bernama la ilaha illallah. Maka dicari diri. Jadi ibu bapak saudaraku yang dirahmati Allah, jadi sifatnya ya, bukan zatnya. Nah di dalam sholat, khusus untuk sholat nih, kalau untuk diingat karena kita kan mengantarkan sembah nih kan, ya, iya enggak? Nah, enggak semuanya pula sifat Allah tuh kita kaji. Nanti sedang sembahyang wujud qidam baqa qiyamuhu bi nafsihi muhalafatul hawadis, ya batal sholatnya. Diingat, dipahami saja 3 cukup. 3 sifat Allah tuh. Sama mendengar Allah, basar melihat Allah, ilmu mengetahui Allah. Ini aja dulu. Karena sedang sholatnya kita. Apa arti mendengar? Yakinkan hati kita, kita sedang didengar oleh Allah. Jadi Bapak, Ibu, yakinkan hati kita, kita sedang dilihat oleh Allah. Yakinkah hati kita, kita sedang diketahui oleh Allah. Kalau orang yakin dia sedang dilihat Allah, ini awak semayang, ini Allah ngelihat nih kan, nggak mungkin gini-gini lagi Pak. Masa Allah awak main-main di hadapan Allah ya kan, nggak mungkin lagi. Nggak akan mungkin ada lagi jalan-jalan dalam sholat. Yakinlah Bapak. Kan ada sekarang tuh. Kita bukan melanggar fikihnya, katakan kita tidak mengatakan sholat orang tak sah, nggak boleh kita.
Kita juga belum tentu, kan tidak boleh. Cuman ada orang sembahyang di saf ketiga ni dia. Sudah orang di situ, pulang orang tu keluar. Solat dia di sini. Secara hukum fikih ya iya sah, tapi solatnya solat syariat baru itu. Kalau makam kita di syariat, hitung-hitungan kita beribadah. Kita ini syariat baru makam kita, hitung-hitungan kita ibadah. Ini berapa pahalanya, ini apa pahalanya, ini dilakukan apa pahalanya. Solat kau mencari pahala. Nah, baru tingkatkan kualitas kita. Kalau sekedar mencari pahala, ada di zaman Nabi itu Pak, di zaman Rasulullah, di zaman Nabi itu, zaman Nabi apa tuh yang rajin kali ibadah tuh, tersiarlah sampai ke langit tuh. Iya Pak, tersiar sampai ke langit tuh berita di muka bumi ada pengikut Nabi rajin ibadah, turun malaikat Jibril ditanya itu, hei kamu rajin kali ibadah, kenapa kamu rajin kali ibadah? Karena aku tidak sanggup dalam neraka, aku kepingin masuk surga, katanya. Baliklah malaikat dapur kepada Allah, ya Rabb, rupanya sebulan tu rajin sembahyang karena kepingin masuk surga, bukan karenamu, katanya. Nah, kata Allah, udah lemparkan dia ke neraka. Jadi kalau cari pahala, kalau karena takut masuk neraka, karena pengen masuk surganya solat, tidak akan dapat apa-apa. Paham? Jadi solat kita harus karena Allah, maka kenal kita Allah tundanya. Mohon maaf, jangan tersinggung nih. Kalau ingin meningkatkan kualitas nih, bulan depan sediakanlah papan tulisnya, biar saya uraikan. Jelas duduknya kaji itu. Nah, tuh. Nah, jadi saudaraku jemaah yang dirahmati Allah, ya. Kalau kita paham Allah melihat, Allah mendengar kita, jangankan solat kita, tingkah laku kita pun di masyarakat itu insya Allah berubah baik. Itu yang level yang disebut ihsan. Itu yang ditanyakan Nabi, ditanyakan malaikat Jibril kepada Nabi. Itu riwayatnya ketika sedang duduk-duduk tuh Pak. Ada Umar, ada Ali, ada Abu Bakar, ya kan, rame. Datanglah seorang pakaiannya rapi putih, kayaknya dari perjalanan jauh. Begitu datang, tak pakai salam, langsung duduk, nimpo pula pahanya Nabi Muhammad. Sampai Umar, siapa nih kurang ajar nih, mau ditarik pedang tuh oleh Umar, mau ditebas. Orang kan kalau di Madinah, ya Rasulullah, hormat. Kok datang-datang nimpa, duduk. Langsung pula nanya, ya Muhammad, fa'abarni ma'al ihsan. 3 pertanyaannya itu Pak, ma'al Islam, ya kan? Tuh. Tapi kita kan yang sedang ihsannya yang sedang kita bicarakan. Ya Muhammad, fa'abarni ma'al ihsan. Dijawab oleh Rasul. Al-ihsan an ta'budullahu ta'ala ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu innallaha yaraka. Ihsan itu engkau menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun kamu tak melihatnya, Allah pasti melihat kamu. Nah, di sini didudukkan keyakinan kita. Allah pasti melihat kita. Inilah kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan, dalam berumah tangga. Pingin bohong, Allah tahu nggak jadi. Pingin korupsi, Allah mau diambil nih, Allah lihat nggak jadi, ya kan? Pingin zina dengan istri yang tidak sah, Allah lihat nggak jadi. Nah ini. Nah, di samping keimanan ini nggak ada tentang ini kaji pun nggak dipahami, nggak pula apa namanya itu Pak? Diimplementasikan dalam kehidupan itu diapakan namanya? Dimatangkan, dijadikan, itulah sebuah penyelamat diri misalnya kan gitu kan.
pasti kita ada keperubahan, Pak. Pasti. Cuman kan karena tidak dikaji, karena tidak dipahami, tidak dimatangkan, tidak dijadikan ini sebuah betul-betul penyelamat. Ya, karena kita sudah terhibur siapa yang nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tetap akan masuk surga. Saya bilang iya, tapi gak digebukin dulu. Iya kan? Ke Kapling dulu, Nusa Kambangan dulu, ganti kulit berapa kali. Iya kan? Mau memang begitu, ndak akan sanggup. Jangankan neraka, api rokok aja udah tepoki awak. Nah ini, jadi gimana mau? Jadi saudaraku jemaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita mempelajari, memahami. Itu dulu jaga 4 makam, ya. Makam Mi'raj letaknya di takbiratul ihram. Makam tawajuh letaknya di inas salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makam munajat letaknya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makam tahmid di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, sampaikan ke salawatnya. Solat, kalau kita tidak bersalawat, solat kita tidak diangkat, tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku jemaah yang dirahmati Allah, itu poin ketiga. Poin keempat, untuk memupuk menjaga keimanan itu, selalulah pemaaf, selalulah bersedekah, selalulah pemaaf. Memang ke situ dampak positifnya. Karena kalau kita selalu sedekah, selalu pemaaf kesalahan orang, Allah tuh cinta kepada kita. Kalau sudah dapat kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita, kan enak hidup ini, ya enggak Pak? Itu yang dijelaskan allazina yunfiquna fis sarai wad dharra wal qadi minal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang selalu bisa bersedekah walau dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Nah, jadi walaupun sedikit sedekah gitu, ya. Sedekah itu kan tidak harus banyak, biarlah banyak, yang penting kan ikhlas gitu. Ya. 100.000 jadi, yang penting kan ikhlas ya Pak ya. Nah, 1.000, 2.000 ya nggak apa-apa. Nah, tapi selalu pemaaf ini yang berat Pak, pemaaf itu Pak. Cuma kalau kita mengkaji, kalau alasan kita masuk surga, kalau alasan kita mau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kami ini Pak mengaji Pak, Bu, mohon maaf ini, sekalipun kesalahan orang itu membunuh orang tua kita mati, kalau memang alasan iman Pak, harus bisa kita menerima, memaafkan. Bayangkan Bapak tuh, sekalipun orang tua kita yang dibunuhnya, kalau memang alasan iman surga, ya dari iman kan semuanya tuh harus bisa kita menerima alias memaafkan. Kenapa? Kalau ndak kita maafkan, ndak kita kosongkan hati kita memaafkan dia, berarti kita matinya bawa dendam, ya Pak, bawa noda. La yudkhilul jannah wala tubriya bihil qalbi, ya, tidak berhak masuk surga yang bernoda itu dalam hati. Satu. Yang kedua, berarti kita tidak menerima takdir Allah. Apa takdir Allah? Takdir orang tua kita mati terbunuh oleh dia. Kalau takdir orang tua kita mati terbunuh, disimpan dia ke dalam peti besi sekalipun, dia akan tetap keluar, akan terbunuh. Kenapa tak menerima takdir Allah? Iman yang paling tinggi nilainya, apakah disebut nilai pahalanya, pokoknya yang paling tinggi ketika diuji oleh takdir yang berat oleh Allah. Maka semakin berat, semakin kuat iman tuh, semakin berat ujiannya.
Lihatlah ujian nabi-nabi kita. Nabi diusir dari keluarga, ya kan? Dilempari segala macam nabi, diembargo sampai 2 tahun nggak boleh dijual makanan kepada keluarga nabi, macam-macam. Ada nabi yang sakit tuh, nabi apa? Ayub ya, dijatuh ulat. Ulat tuh jatuh karena memakan dagingnya, dia ambil lagi, ditaruhnya lagi. Apa katanya? Habiskanlah semuanya katanya. Tinggalkan hatiku untuk mengingat Allah, tinggalkan lidahku untuk menyebut nama Allah. Begitu. Awak baru dipecat aja udah, ya kan? Jadi saudaraku jamaah yang dirahmati Allah, ini soal maaf tadi. Sekalipun orang tua kita dibunuhnya dengan catatan, lah ditangkap polisinya, lah penjaranya, ya kan? Kalau dia majawak mati itu dayus lo namanya tuh, ya kan? Gedebuk mati ya waktu dia maja, itulah dayus namanya. Nggak ada daya juang namanya itu. Nah, maksudnya itu setelah diproses, setelah dipenjara dari apa segala macam, dia lah dihukum mau 3 tahun, mau 100 tahun, mau 10 tahun, terserah gitu. Itu urusan yang itu utangnya yang memponis lagi itu ya Pak ya. Utang awak kan sudah ada perjuangan awak di situ, melaporkan, tangkap dia, selesai usaha awak. Nah, jadi harus bisa awak menerima. Jadi pemaaf itu banyaknya manusia, tapi lupa sulit Pak. Karena hati itu kan kalau boleh dikatakan sebening kaca, judulnya kan, ada lagunya tuh. Kaca kalau udah retak kan memang sulit. Walaupun dia bertaut kembali tetap ada goresnya gitu. Jadi yang itu disebut lupa. Lupa itu tidak bisa, sulit. Kalau kita bisa melupakan, itulah nilai paling tinggi. Nah, saudaraku jamaah yang dirahmati Allah, itu yang soal menjaga keimanan. Yang terakhir, yang terakhir lagi. Yang terakhir, agar iman itu tetap dan mantap berkualitas, jangan pernah kita merasa punya, memiliki, Pak ya, memiliki. Apa contohnya Pak Junaidi MZ? Tukang parkir ya? Iya, tukang parkir ya. Fortuner, ya kan? Pajero, ya kan? Ayo, ketiga-tiga punya ngambil ya sudah. Itu cara menjaganya. Jadi iman itu mantapnya, paham ya, bisa diterjemahkan enggak sendiri? Ya kan? Iman itu mantapnya tidak berkeluh kesah, tidak umpat, apa namanya tuh? Bangkel-bangkel, ngomong, oh kalau enggak begini, enggak begitu-begitu dia, kalau enggak ngomong-ngomong, ngumpat-ngumpat, apa tuh? Iya ngumpat-ngumpat namanya dia. Kalau enggak ngumpat-ngumpat itu, itulah iman tadi itu. Tapi kalau masih ngumpat, kalau enggak begini enggak mati, kalau begini enggak hilang, kalau begini, enggak ada cerita tuh. Jadi artinya berawal dari jangan pernah merasa memiliki. Itu bukan sekedar harta, termasuk nyawa. Jangan bilang punya kita, jangan bilang samia kita, jangan bilang basar kita, jangan bilang qadarat kita, jangan. Semuanya milik Allah. Jadi ketika dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu urusan Allah. Karena di sini letaknya, yakini bahwa tidak satu pun yang terjadi itu yang tidak direncanakan oleh Allah. Itu yang disebut la yatakharraqu zarratan illa biiznillah. Tidak akan terjadi sesuatu itu melainkan sudah direncanakan Allah. Apapun rencana kita, hanya rencana Allah lah yang akan terlaksana. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita punya rencana, Allah punya rencana, hanya rencana Allah lah yang akan terlaksana, yang akan terbaik. Jadi ada saja menurut kita
menyengsarakan kita, menurut kita membuat kita menderita, tapi menurut Allah itu yang terbaik untuk kita. Ya kan? Sekarang kan bisa aja Allah kalau mau dikayakannya kita. Tapi jangan-jangan tidak kenal nanti dengan Ustaz Edi Marsil. Ya kan? Sombong? Ya dah. Kan bisa saja. Oh, karyawan PLN yang Teluk Lembu itu bisa aja Allah kalau nak ingin mengangkat. Tidak. Bisa aja, nggak ada yang sulit bagi Allah. Tapi jangan-jangan tak nyapa nanti dengan kawan itu. Jadi Allah tuh maha tahu apa yang. Makanya ketika dia berikan kepada ujian kita itu, musibah itu, karena dia anggap kita mampu dan sanggup. Ya enggak? Ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membuat itu tuh yang kalau umatnya tidak mampu, ya kan? Pasti dia anggap kita mampu, maka diterima. Maka semakin besarnya pohon, semakin kuat angin menerpanya. Semakin kita tingkat iman kita, makin kita kuatkan iman kita, semakin besar musibah yang akan kita lalui. Maka lebih besar musibah-musibah Nabi, tengoklah, yang dilempar ke laut lah, ya kan, yang diusir. Ada Nabi itu anaknya saja nggak mau ngikut dia. Si Kan'an ya, ayolah nak ikut ayah, ayahlah buat kapal. Ndak, katanya, anak. Jadi memang itu yang dijelaskan tadi itu Pak, wala nabluwannakum bisayyin minal khawwal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat itu. Wa basyiris sabirin. Kan kami uji, ada lewat ketakutan, ada lewat anak, ada lewat jiwa, ada lewat harta, ada lewat buah-buahan. Buah-buahan itu buah hati. Buah hati pernikahan, buah anak tuh, buah-buahan tuh, terjemahannya. Dilewat itu diuji kita semuanya. Nah, jadi untuk bisa mempertahankan iman, jangan merasa memiliki. Bukan saja harta, termasuk yang di apa kata Pak tadi, termasuk nyawa, termasuk roh. Ketika Allah mau ambil, ambil ya Allah. Kalau inilah pemahaman kita, tidak akan ada kita takut mati itu. Ya kan? Jadi mati bukan untuk ditakuti, dia pasti. Jadi gimana? Persiapkan bekalnya untuk pergi menempuh perjalanan mati. Barangkali kalau untuk kajinya mempertahankan iman, resep-resepnya inilah. Cuman kalau ada lagi yang mau disambung, mau ditanyakan boleh. Kalau waktunya sudah 1 jam. Jam 8.30, sekarang jam 9.40. Nah, ada yang perlu dibahas lagi? Tuh pas nampaknya tuh, ini lemaknya. Kalau saya setuju tuh Pak. Jadi nggak ada yang pas semuanya ya. Jadi kalau bisa nih, saran saya, ada hendaknya ilmu kita, karena wirid ini rutin kan. Bawa bukunya, sediakan papan tulisnya, minimal nanti ditanya orang kita ndak ini lagi. Jangan kata orang ndak boleh, kata orang. Padahal awak pernah belajar, ini catatannya, ini sumbernya, ini hadisnya, kan gitu. Jadi ada kualitasnya kita. Kalau kami itu jamaah saya rata-rata saya suruh tuh bawa buku tuh, walaupun umak-umak. Tercatat aja dengan dia satu, kan dah tahu dia nanti itu. Jadi tidak payah dia lagi kan, ya. Nah itu. Tuh makam yang 4 tuh matangkan dulu tuh. Tuh baru kelas awam baru. Kalau makamnya di syariat, ke ibadahnya baru hitung-hitungan. Makanya masuk ke thariqat. Itulah masuk kita kepada musyahadah. Masuk kepada hakikat baru muhasabah. Ya kan? Nah itu. Baru makam-makam itu kita baru tuh. Nah, baru harus meningkat terus kita. Jadi jangan kita tuh selamanya kelas 1 aja, kelas 1 aja. Kalau bisa naik SMP kita, naik kita SMA, baru kita sarjana. Nah, kalau sudah sarjana tidak terombang-ambing lagi, nanti datang pulang bidah, tidak boleh. Sudah lah, iyalah ketawa, tidak jadi belum. Sekarang ini semakin tuanya dunia ini,
Ya dunia ya. Semakin banyak rongrongan, semakin banyak ujian. Orang bertubi-tubi mau melegalkan LGBT, ya kan? Mau melegalkan rumah bordir, ya kan? Tapi masuk di situ. Mau melegalkan judi, ini judi sekarang nih sedang diurus. Ini apanya nih? Indonesia mau dijadikan kasino terbesar. Nah, jalan pikir-pikirlah. Kalau mau, sudah. Kalau ustaz-ustaz itu yang apa itu kan ada muzakarahnya, ada intel apa namanya intelijennya ada pula intelijennya, tahu pulanya rahasia itu. Enggak SAG aja ustaz itu semua ada yang dokter profesor kayak, ada yang punya anak buah kayak, ada yang dosen, ada yang apa gitu, banyak. Pas di muzakarah itulah bisi-bisi itu ini gitu. Jadi tahu juga hanya perkembangan itu. Jadi memang direncanakan Indonesia nih. Hati-hati aja lah. Bagaimana kita? Perkuat iman, permantap akidah, perdalam tauhid kita. Suai? Ada boleh Pak? Enggak boleh? Berdoa kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapat ridha dari Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma maghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat amin ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal du'ana, taqabbal amalana, taqabbal niyatana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu kajian kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sebagai penceramah mungkin kalau ada yang salah, ada yang kurang berkenan, sebab tak ada gading yang tak retak, kalau tak retak bukanlah gading. Tak ada manusia yang sempurna, kalau sempurna bukanlah manusia. Maka untuk itu segala khilaf dan salah saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Kita sudahi saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.